29 Mei 2023. Ini aku baru nyampe by the way di kebun, dan ketika nyampe di sini ternyata aku langsung disambut dengan ini. Wah. Aduh. Seperti biasa lagi-lagi pisang wak. Soal di kebunku ada banyak sih pisang wak seperti ini. Ya, ini udah mateng. Kita coba aja satu kali ya. Kita ambil yang paling bawah aja. Nah, ini aku nggak punya tripod, agak ribet sih, bentar ya. Ya, ini padahal dagingnya besar-besar, tapi sayang berbiji sih. Kalau nggak, andaikan dia nggak berbiji, ini pasti jadi pisang terbaik sih di kebunku. Udah sering panen, buahnya besar-besar, manis lagi. Tapi sayang dia berbiji. Ya. Bentar ya. Udah ada bijinya teman-teman. Ya, barusan dipuji, langsung nemu bijinya. Sumpah, biji ini ganggu banget. Kulit pisang yang tadi kita makan, kita masukin lagi ke dalam tempat pembuatan BOC yang kemarin kita bikin. Hari ini aku mau nambahin lagi satu botol ini aqua ini, ya masih ada merek, nggak masalah sih. Ya udah deh ya, kita masukin aja. Ini hari ini cuma dapat satu botol, dan ntar kita bakal nambahin lagi di esok hari. Ya seperti biasa, masih belum kelihatan airnya, masih ada di bawah. Nggak masalah, kita kasih aja secara perlahan. Barusan tadi hujan, sebelum aku kesini barusan hujan, ini tandanya masih lembab. Dan hari ini aku mutusin untuk ini cabut-cabutin rumput. Kenapa dicabutin hari ini? Karena setelah hujan tadi itu kan tanahnya jadi lembab nih, tanah di sekitarnya juga jadi lembab, jadi rumputan yang di sekitar tuh jadi lebih gampang untuk dicabut. Nah seperti ini. Kalau biasa, hari-hari biasa, karena tanahnya itu padat, keras, jadinya kalau kita cabut agak sulit, karena mungkin karena tanahnya itu padat, jadi agak sulit untuk ditarik rumputnya. Tapi karena hari ini rumputnya lebih gampang untuk ditarik, jadi aku rencananya mau cabut rumput-rumput yang ada di sekitar polybag ini, planter bag ini maksudnya. Dan ntar rumput ini bakal kita gunain sebagai mulsa organik untuk cabai aku yang ini. Nah, walaupun sebenarnya udah nggak butuh lagi mulsa karena dia udah lumayan subur, walaupun nggak terlalu sering kita siram juga nggak masalah. Tapi ya rasanya agak aneh kalau ngelihat tanaman yang nggak ada mulsa seperti ini. Soalnya seperti tanamannya nggak kita beli baju gitu, agak aneh aja gitu bagi aku ya, yang biasanya berkebun itu selalu gunain mulsa organik. Makanya dari itu hari ini aku memutusin untuk cabutin rumput aja di sekitaran sini. Kurang lebih satu ember ini dan satu ember ini ntar bakal aku berikan untuk ini. Dan di sana juga nanti bakal aku berikan untuk tomat kita. Sip, ini dia rumputnya udah kita kumpulin satu ember ini, dan ini juga udah aku potong-potong tadi. Jadi ya sebesar inilah ya, kurang lebih. Ini sebenarnya nggak perlu kalian potong, tapi harapannya supaya lebih cepat keurai di dalam planter bag itu. Jadi cabainya lebih cepat dapat nutrisi, karena itu aku potong. Oke, langsung aja ya. Untuk satu ember ini kita berikan untuk satu planter bag. Oke, sip, selesai, beres. Ini hasilnya jadinya seperti ini ya. Di bawahnya ini rumput, nggak masalah, ini masih hijau by the way rumputnya, nggak masalah. Ntar dia bakal menyusut sendiri seperti itu, jadi coklat. By the way, cabenya yang di sini udah mulai ngeluarin bunga. Cabai kita yang super lebat itu, nah udah ngeluarin calon bunga, mantap ya. Beres, udah dua planter bag, satu untuk planter bag tomat kita dan satu lagi untuk planter bag cabai kita yang besar itu. Sip ya, beres pekerjaan kita untuk hari ini. Seginilah hasil panen kita untuk hari ini. Hari ini kita dapat pisang wak yang di ini sama bundaku, yang dipetik sama bundaku. Dan kemudian kita ada nemu 3 jantung pisang yang
tanaman pisangnya itu tadi udah berbuah, namun pengeluaran buahnya itu udah habis. Dan jantungnya itu daripada kita mubazirin, kita petik aja tadi tiga buah ini. 1, 2, 3. Ada yang paling kecil dan juga yang paling besar. Paling besar ini pisang wak. Entah kenapa di sini pisang wak ini, atau pisang batu ya bahasa Indonesianya. Pisang batu ini terlalu subur di sini. Bahkan sekali keluar buahnya aja sampai segini nih banyaknya. Sedangkan pisang-pisang yang lain seperti pisang raja yang kemarin kita petik itu cuman berapa tangkai gitu, cuman berapa tangkai buah yang keluar. Ini lebat parah ya. Di sana juga tadi ketika aku petik ini jantung pisang, entah kenapa buahnya itu lebat parah keluarnya. Padahal di sana itu tanamannya itu tumbuhnya berdempet-dempetan dengan tanaman yang lain, enggak aku urus gitu. Kalau yang di sini kan aku urus. Kalau misalnya udah ada lebih dari 3 tanaman, itunya biasanya aku tebang salah satunya, supaya ntar yang kita tahanin di satu koloni pisang itu ya 3 tanaman doang gitu, supaya ntar nutrisinya nggak terlalu berebutan. Sedangkan untuk pisang waknya ini koloninya terlalu rimbun, bahkan nggak aku rawat sama sekali. Aku biarin tumbuh liar gitu aja dan dia ngeluarin banyak buah. Ya dari situ kita ambil kesimpulan kalau memang alam itu udah nyediain nutrisi lebih banyak dari yang kita kira gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nanam secara organik gitu juga ya. Jadi kita cuma nyediain aja kondisinya seperti yang ada di alam. Seperti contohnya barusan kita ngasih mulsa organik, yaitu berupa rumput. Dan ntar biarin alam yang bekerja, yang dimana alam itu ntar bakal ngebikin rumput itu menjadi kompos atau menjadi busuk gitu. Dan dari pembusukan itu yang ntar bakal ngasih nutrisi untuk tanaman kita. Dan juga bakal ngundang mikroba-mikroba yang menghancurin bahan organik tersebut, yang ntar mikroba itu bisa bikin tanah kita menjadi lebih subur. Memang pertanian organik itu nggak ada duanya teman-teman. Asalkan kita bikin tanaman kita seperti berada di alam, dia ntar bakal bisa ngerawat dirinya sendiri kok. Ini bahkan jujur, aku selama udah hampir sebulan lebih, udah 2 bulan bahkan, nggak aku semprotin pestisida. Yang kemarin keluar apit, atau yang tanaman ini kita, kacang panjang kita yang kemarin bermasalah, itu dia nyembuhin diri dia sendiri loh. Jadi aku benar-benar nggak pernah aku semprotin pestisida sama sekali. Selama kita berikan nutrisi yang banyak itu yang cukup seperti di alam, aku percaya tanaman kita itu bakal ngerawat dirinya sendiri kok. Rencananya tadi aku pingin manen ini juga, pingin manen daun ubi juga. Tapi karena kemarin sebenarnya di rumahku itu ada pesta orang menikah, saudaraku sebenarnya yang menikah. Karena itu di rumahku itu masih banyak persediaan lauk pauk yang dibawa pulang dari acara tersebut. Jadi takutnya ntar kalau kita panen sekarang nggak kemakan, dia malah jadi busuk di rumah, malah nggak kemakan di rumah, malah mubazir. Karena itu aku tunda untuk pemanenannya mungkin sampai minggu depan, atau mungkin ini kan hari Selasa. Hari Senin. Mungkin hari Rabu aku bakal kemari lagi, dan di hari Rabu itu bakal kita panen mungkin. Kita lihat aja ntar kondisinya bagaimana. Tanggal 1 Juni 2023. Hari ini aku ngelihat kondisi cabai kita yang kemarin aku tanam di sini, yang kemarin aku ganti tanamannya dengan tanaman yang cabai yang ada di sana. Dan ternyata pertumbuhannya itu nggak subur sama sekali. Aku kurang tahu kenapa, apa karena media tanamnya yang terlanjur udah duluan panas daripada dia berkembang. Sedangkan teman-temannya ini udah pada besar semua, sedangkan dia paling kecil. Yang lain juga nih udah pada membesar juga. Yang di sana juga. Cuman yang ini doang, dia tertinggal sendirian. Jadi karena itu di sini di kebun juga aku nemu ini sisa dari kemarin sisa kompos dari bio farming Aceh kalau nggak salah namanya. Ini masih ada sisa sedikit, jadi ini mau aku fokusin untuk si tanaman cabai yang ini aja. Ya mudah-mudahan bisa membesar lah ya dia, kamu ya. Karena beberapa hari yang lalu itu hujan terus, di sini tiba-tiba ternyata ditumbuhin oleh jamur. Nah ini jamur-jamur ini. Ini boleh dipegang nggak ya? Seharusnya boleh lah ya. Asalkan jangan dimakan sih. Ya ini sih aku sebenarnya nggak terlalu tahu juga ini pertanda baik atau buruk untuk preset bed kita yang ditumbuhin jamur. Tapi inilah yang terjadi apabila sering terjadi lembab di bagian preset bednya. Ya jamur-jamur ini paling kita cabutin aja, kita buang aja di luar preset bednya. Nggak aku jadiin mulsa ya. Biasa kan kalau ada seperti rumput seperti ini, biasanya aku cabut kemudian aku letakin aja di sini, dia ntar jadi mulsa. Tapi kalau untuk jamur aku masih belum berani karena aku nggak tahu apa efeknya ke tanaman.
Bagi yang tahu tolong komen dong teman-teman. Apa sih efek jamur ini ke tanaman kita? By the way, bawang kita masih aman. Ini atasannya agak layu karena mungkin kondisinya di sini terlalu panas beberapa hari ini. Hujan 2 hari kemarin paling. Yang penting dia masih selamat lah ya, masih bertahan. Sama yang ini. Ini kalau kita pegang sedikit di sini udah mulai terasa ininya, umbi-umbi barunya. Tanaman tomat juga bunganya udah mulai mekar. Aduh nggak fokus. Nah, udah mulai mekar ini, udah mulai ngeluarin kuningnya. Ya mudah-mudahan bisa jadi tomat lah. Lagi-lagi hari ini aku pingin nambah lagi satu planter bag 100 liter untuk kita menanam nanti di sebelah, di sini, di sebelah ban ini, di sini sebelah ban ini. Hari ini aku juga ada ngebawa sampah organik dari rumah. Ini berupa ada kulit pisang, ada juga kertas-kertas yang udah penuh dengan tinta seperti ini. Ada yang bilang sebenarnya kalau kita kertas yang penuh dengan tinta ini nggak disaranin untuk dikomposin atau dimasukin ke dalam media tanam. Karena banyak yang mengatakan kalau tinta ini merupakan racun bagi tanaman. Tapi selama aku berkebun ya, aku udah sering sekali menerapkan cara seperti ini, yaitu nguburin kertas atau kertas seperti ini aku jadiin tinta. Ini bahkan ada daun teh juga, ini teh yang dibuat dari rumah. Ini juga aku komposin, aku jadiin media tanam, maksudnya langsung dimasukin ke media tanam. Dan selama itu tanaman yang aku tanam di atas media itu aman-aman aja sih selama aku berkebun. Belum pernah kejadian dimana tanaman itu layu atau sejenisnya. Mungkin ada sih layu 1-2, atau mungkin aku yang nggak nyadar aja kalau pertumbuhan tanaman itu agak telat. Namun daripada efek buruknya, kita bisa mengambil efek baiknya jauh lebih banyak ya, yaitu berupa bahan-bahan organik yang ntar bakal ngundang mikroba dan makhluk-makhluk makro lainnya yang bertugas untuk ngehancurin sampah-sampah organik ini menjadi pupuk dan nutrisi bagi tanaman kita. Ya kalau aku sih nggak masalah, dan ini bakal aku masukin aja ke dalam planter bag yang terbaru kita setelah layer ini sabut kelapa. Jadi aku langsung masukin aja. Setelah ini baru kita tutupi dengan rerumputan liar. Sip, dan pekerjaan kita untuk hari ini udah aku nambahin, udah selesai aku tambahin semua media tanamnya. Seperti biasa ini komposisinya di paling bawah ada sabut kelapa, dan kemudian tadi ada sampah organik dari rumah, kemudian ditutupi dengan rerumputan liar, kemudian baru kedebok pisang, dan kemudian baru ditutupi dengan media tanam kita. Ini tambah campuran sekam by the way. Ini hanya berupa tanah dan juga kompos kotoran sapi. Kalau ada sekam sih lebih bagus ya. Tapi ini nggak masalah, soalnya ini juga udah terlihat lumayan poros tanahnya. Ya, kalau digenggam dia bisa menggumpal. Nah, seperti ini bisa menggumpal, dan ketika dipecahkan dia bisa langsung pecah. Ya. Ya. Seperti ini, gumpal. Tekan langsung pecah. Itu tanda dari tanah yang subur. Oke, ini adalah panen kita untuk hari ini. Nah, ada beberapa lenca ini yang aku petik dari tanaman yang di sana. Tanaman papayaku yang kemarin sempat menguning akhirnya mulai membaik. Ini daunnya udah mulai hijau-hijau lagi dan dia mulai tumbuh, mulai membesar. Aku kurang tahu apakah karena efek pupuk yang kemarin kita berikan berupa kompos, bukan pupuk sih jatuhnya, kompos ya, ataukah karena baru-baru ini hujan, yang dimana hujan itu kan juga mengandung yang namanya kadar nitrogen untuk tanaman kita. Apakah dia nyerap kadar nitrogen dari hujan tersebut? Entahlah ya. Yang penting dia sekarang kondisinya mulai membaik. Tanaman cabai yang kemarin sempat layu karena nggak disiram, akhirnya mulai membaik lagi karena hujan kemarin beberapa hari. Kalau kita perhatikan cabai-cabai yang sehat gini, enak ya kita lihatnya. Daunnya besar, walaupun ditanam di planter bag yang ini ya udah mulai menyusut. Ini ntar aku bakal berikan lagi mulsa organik berupa rerumputan liar mungkin, supaya untuk menutupi akar-akar yang kelihatan di sini nih. Tanaman pepaya yang ditanam di polybag yang di bawahnya juga udah dibolongin, dia mulai subur, daunnya udah mulai banyak, daunnya mulai membesar juga. Mudah-mudahan dia nggak mati lagi ya ketika musim hujan.